Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi aujaba alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd, yang saya sangat muliakan seluruh orang tua, yang saya hormati para ustadz, yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah, Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Mushola Al-Falah, dan semua hadirin. Mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimu li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahil awliya'il mutaqaddimin khususun la ruhi sultanil awliya' Syamsuddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahil awliya'il mutaakhirin khususun ila ruh musannifi hadzal kitab al-minahus saniyah wa kita wasiyatul mustafa aliyin karramallahu wajhah summa ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikha masyayikhihim summa ila ruhi jami'i ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu wa asrarahum wa nawwara darayahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخصوص إلى روح summa ila ruhi zailani summa ila ruhi qamaji tahir bin ajrimin wa jasiti binti mahmud summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dara'ihum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama seluruh talim kita baca Aqidatul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita mengguru aja udah dikasih ya. Terima kasih banyak. Walhamdulillahi Walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hasan aja. Iya Bang. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita lanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa li Aliyin karramallahu wajhah. Kemarin malam Selasa sampai dengan tamu ya yang datang ke rumah kita, datangnya membawa rahmat, bawa rezeki, dan ketika pulang membawa dosa. Artinya tuan rumah dosanya diampuni, dosa-dosa tersebut dibuang ke laut. Itu ya, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya Aliyu, wahai Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawiru au tamasilu au aqun liwalidayhi au baitun la yadkhuluhu dhaifun. Wahai Ali, kata Nabi, lam tadkhulil malaikatu, malaikat tidak akan berkenan masuk. Malaikat kagak mau masuk baitan ke rumah kita ini tidak akan dimasuki oleh malaikat yang bawa rahmat. Malaikat yang membawa rahmat nggak mau masuk ke sebuah rumah fihi tasawiru, di mana dalam rumah itu ada gambar-gambar. Rumah kita ada semua ya. Apa? Foto. Rumah saya ada sama. Nah, banyak ulama yang menerangkan yang tidak boleh itu kalau utuh semuanya. Yang tidak boleh itu kalau semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan bisa dilihat dari semua sisi. Kenapa? Karena kalau bentuknya utuh, semuanya ada, bisa dilihat dari semua sisi, itu nanti konon katanya kita dituntut untuk membuat ruhnya. Coba hidupkan, itu namanya tasawir. Gambar-gambar yang menyerupai ciptaan Allah yang hidup. Tapi kalau gambarnya separuh badan, kan kagak ada orang hidup separuh badan. Nah, itu masih nggak jadi masalah. Apalagi kalau gambar-gambarnya itu gambar orang alim, orang soleh, para kiai, para habaib yang soleh, yang benar-benar berkualitas keilmuannya, itu malah bawa berkah buat tuan rumah. Kayak di rumah saya itu ada gambar Engkong Kiai Nur Ali, ada Hadratus Syekh Mbah Muhammad Arwani Amin Said Kudus, ada foto juga Habib Soleh Tanggul, ada Habib Hashim bin Hashim Ubaidillah, Habib Hashim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar. Terus di dalam rumah ada Habib Abdullah bin Hud Al-Habsyi, ada Maulana Habib Lutfi, ada foto kiai besar yang ngajar di Musola Al-Falah. Karena maksudnya besar itu fotonya besar, kiai besar fotonya. Karena emang dibikinin sama tukang foto. Siapa itu? Kagak danta orangnya. Gede banget di depan, dibikinin sama tukang foto, fotografer. Banyak foto-foto alim ulama, banyak. Nggak apa-apa.
Asal jangan binatangnya. Kalau binatang sebaiknya jangan turunin gambar-gambar binatang. Buat apa? Gambar anjing gitu, nggak usah. Gambar macan, nggak usah. Lagi cicak panjang, kalau usah dipajang, nggak cicaknya udah banyak yang asli. Ya, foto orang tua kita, ya, bapak, ibu, untuk mengenang. Sebab kita nggak mungkin bisa membalas kebaikan orang tua kita, nggak bakalan bisa. Boleh, nggak apa-apa. Autamhasilu, juga malaikat tidak akan pernah masuk ke sebuah rumah di mana di rumah itu ada patung-patung. Kalau ini jangan ya. Kalau patung kan bisa dilihat dari semua sisi. Patung arca, patungnya Krishna yang ada apanya itu, bulu burung merak ya, Krishna. Saya senang tuh nasihatnya Krishna, saya senang nasihatnya. Cuma kita jangan kemudian mengambil akidahnya. Kalau nasihat dari mana aja boleh. Khuzil hikmata walau min famil bahaimi. Ambillah kebaikan itu walaupun datangnya dari mulut binatang. Apalagi masih bentuk manusia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang terkaya di dunia dulunya namanya Bill Gates yang punya Microsoft Word. Itu ditanya apa yang menyebabkan engkau menjadi orang terkaya di dunia. Jawabannya apa? The power of giving. Saya kaya itu sebab kekuatan sedekah. Saya senang sedekah. Yang ngomong kan orang kafir. Tidak jadi masalah, kita ambil, kita tiru. Karena memang sedekah ajaran Islam. Walaupun yang ngomong orang non-muslim. Saya pernah ke perusahaan Jepang, ya Bang Haji ya, di Daihatsu Astra Motor ya. Oh enggak, Suntar ya, di Suntar. Sono. Kamar mandinya bersih-bersih, sono. Bersih, wangi. Kenapa? Karena orang Jepang itu sangat mengutamakan kebersihan. Jepang sangat. Nah, padahal ajaran kebersihan itu ajaran Islam. An-nazafatu minal iman. Jadi walaupun yang ngomong, yang menyampaikan orang Jepang, ya kita pakai. Nggak apa-apa, kita terapkan. Boleh. Khuzil hikmata walau min famil bahaim. Ambillah kebaikan itu walaupun datangnya dari mulut binatang. Itu kan lagi rame itu. Sebenarnya saya nggak ikut-ikutan prosono prosini enggak. Cuma yang penting disampaikan di jamaah. Ada balasan statement dari seorang kiai di Banten itu, Kiai Imad ya, yang bilang lagu Sebujur Bangkainya Haji Roma Irama itu lebih baik didengarkan daripada mendengarkan ceramah 70 habaib. Itu emosional itu, tidak boleh. Emosional, itu statement emosional. Jadi mendengarkan lagu Sebujur Bangkainya Bang Haji Roma itu lebih baik daripada mendengarkan ceramah 70 habaib. Itu statement emosional, tendensius, ada kebencian kalau begitu, nggak boleh. Ya mestinya diterusin. Kalau diterusin mungkin masih dibenarkan. Terusinnya begini, mendengarkan lagu Sebujur Bangkainya Bang Haji Roma masih lebih baik daripada mendengarkan 70 ceramahnya habaib yang isinya hanya mencaci maki, menghujat, menghina dan menebarkan permusuhan. Ya, oke lah kalau begitu. Jangan dipukul rata. Habaib banyak sekali yang alim. Habaib banyak sekali yang akhlaknya mulia. Pengarang kitab Syar'ul Masail itu namanya Habib Ahmad Ibn Zain Al-Habsyi. Habib.
pengarang kitab Nashihud Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wejangannya itu luar biasa kalau kita hayati itu. Alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan wa qalbaka nazzifuhu minar rijsi wad daron. Jadilah engkau pribadi yang bertakwa fis sirri, dalam keadaan sepi, wal alan ataupun banyak orang, dan hatimu itu bersihkan dari kedengkian dan dari segala macam kotoran. Itu wejangan dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Terusannya, wa khalif awan nafsil lati laisa qasduha siwal jam'i liddaril lati ashwuhal mihan. Jangan suka ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsumu itu hanya akan merugikan kamu, menjerumuskan kamu. Terusannya, wa ma hadhihi dunya. Belum, yang ketiga, wa sahib zawil ma'rufi wal ilmi wal huda wajanib wala tashab hudita maniftatan. Bergaul, berkumpullah dengan orang-orang yang baik, maka kamu akan ketarik menjadi pribadi yang baik. Wajanib wala tashab, jauhkan, jangan bergaul, jangan berteman. Hudita maniftatan, orang yang akan membuat kamu terjerembab ke bawah kehancuran dan juga hanya akan menimbulkan fitnah dalam kehidupanmu. Yang keempat, wa ma hazihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kattariqi ilal waton. Dunia yang kamu tempatin ini bukanlah tempat tinggal untuk selama-lamanya, tapi hanya tempat singgah sementara untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Fa in tarda bil maqsumi ishta muna'aman wa illam takun tarda bihi ishta fil hazan. Kalau kamu ridho, kamu rela, kamu terima dengan ikhlas pemberian Allah, apapun yang Allah berikan kepada dirimu di dunia ini, kamu ikhlas, kamu nerima, kamu ridho, ishtamuna aman, maka hidupmu akan penuh dengan kedamaian, ketenangan, kenikmatan. Wa illam takun tardo, kalau kamu nggak ridho, nggak nerima, nggak puas, nggak seneng dengan takdir yang Allah berikan ke kamu, dikasih ekonomi sulit menjerit, dikasih cobaan sedikit luar biasa mengumpat dan seterusnya, aishta fil hazan, kamu akan hidup dalam kesengsaraan. Nerima, ridho, ikhlas apa yang Allah kasih, kamu akan hidup nikmat. Tapi kalau kamu nggak nerima, nggak ridho, kamu akan hidup dalam kesedihan, penderitaan, kesengsaraan. Itu qasidah luar biasa itu. Dari siapa? Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Terus kalau zaman sekarang Habib Jindan itu, ya Allah, alim itu, beliau itu orang alim. Habib Jindan, adiknya Habib Ahmad, alim. Itu hadisnya juga luar biasa, penafsirannya juga cakep, fikihnya juga matang. Jadi nggak semuanya, nggak semua yang manusia macam-macam, yang kiai juga ada yang macam-macam, ya, siap macam-macam. Tinggal kita bisa memilah dan memilih yang baik-baik, yang baik-baik, yang baik-baik. Pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, Habib, marganya Ba'alawi, Sayyid Abdul Rahman. Itu semua banyak sekali orang-orang alim, hebat-hebat. Jangan ikut-ikutan. Yang benci jangan diikutin, yang fanatik buta juga nggak usah diikutin. Ya, biasa saja, hormat wajib,
Jangan menghina, jangan mencaci maki, nggak boleh. Dik, nggak boleh. Hidup cuma sementara. Malaikat tidak akan masuk. Tadi kalau yang baca Ustadz Mahfud enak gitu, Ustadz Mahfud tuh suaranya enak tuh kalau mau subuh tuh. Itu masih banyak gitu, masih panjang. Masih apal enggak? Kagak ya? Pasti enggak. Karena emang belum diapalin kan? Ya. Saya catetin mau. Saya catetin dibuat qasidah di masjid itu jam 2 dibaca. Masya Allah, orang langsung berbondong-bondong ke masjid. Mau ngapain? Ngomelin jam 2. Jam 2 diomelin. Alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan. Dan seterusnya yang tadi saya baca itu. Wah, suaranya enak ya Ustadz Mahfud. Wah, mantep. Jam 4 tuh, tarhim. Habis tarhim baca itu. Wah, luar biasa. Sampai kita netesin air mata. Malaikat tidak akan pernah masuk sebuah rumah yang ada gambar-gambar dan patung-patung, arca-arca. Malaikat juga tidak akan pernah masuk ke sebuah rumah aw'akun liwalidayhi, di mana rumah tersebut ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak durhaka, kagak bakalan malaikat masuk ke sebuah rumah. Malaikat yang bawa rahmat. Kalau ada anak durhaka, biar cepet-cepet dimasukin malaikat maut, biar dicekek gitu anak. Iya, sama orang tua durhaka, nauzubillah min dzalik. Ya Allah, mau sampai kapan juga kita nggak bisa balas jasa orang tua kita, nggak bisa. Orang tua kita. Kemudian malaikat juga tidak akan pernah masuk ke sebuah rumah au baitun la yadkhuluhu dhaifun, di mana rumah tersebut nggak pernah kedatangan tamu. Rumah yang tidak pernah kedatangan tamu, malaikat ogah masuk ke rumah itu. Malaikat rahmat, malaikat yang bawa rahmat. Dan rumah saya tiap hari Ustaz datangan tamu, sekali datang 4-5 orang. Ngapain? Nagih hutang Bang Titil. Lain itu. Bang Titil, Bang Keliling itu Bang Keliling. Jangan hubungan sama bank kredit apa itu? Bukan kredit apa? Itu yang keliling itu ya. Rentenir itu. Orang bikin pengumuman itu pengurus RW. Warga RW 05 menolak kedatangan bank keliling. Jangan. Lain dagangnya sederhana. Minjem duit gituan. Udahnya kagak berkah, rugi. Dapat untung kagak seberapa, bayarin dia mulu. Itu kan bunganya sampai 100% itu. Kadang lebih. Jangan. Saya pernah itu dapetin. Jujur aja empok saya sendiri pernah pepet katanya minjem. Berapa duit minjemnya? Pok 3 juta. Panggil orangnya, saya bayar sekarang juga. Saya pulangin. Jangan. Saya nggak ridho, saya nggak seneng. Udah sampai sekarang udah nggak pernah minjem lagi gitu-gituan itu. Jangan. Orang Islam itu diajarkan prinsipnya adalah saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Minjem sama keluarga kalau udah kepepet banget. Ya buru-buru minjem sama keluarga, dapat kagak isinya diceramain doang dari Ames. Minjem sama teman dekat. Ada jaminan, minjem itu ada jaminannya. Bang Amin, minjem, Ustaz, saya minjem duit dah. Berapa duit bang? 5 juta. Nih jaminannya cincin saya nih 1 kotak. Boleh, nggak apa-apa. Jaminan. Biar orang yang minjemin percaya.
Ada jaminan. Yang kagak ada jaminan, apa yang bakal jamin? Ya tolongin lah, tolongin. Titik. Jadi jangan seneng rumah kagak pernah kedatangan tamunya, jangan seneng. Itu tidak akan didatangi malaikat rahman. Ya Ali, wahai Ali. Berikutnya, isna'il ma'rufa walau ma'as safalati. Kata Nabi kepada Ali, wahai Ali, isna'il ma'rufa, berbuatlah kebajikan, perbuatan yang positif, perbuatan yang baik, ma'ruf. Berbuatlah kebajikan berbuat kebaikan walau ma'as safalati, walaupun terhadap orang-orang yang hina. Qala Ali bertanya, wa mas safalatu ya Rasulullah? Siapa itu orang-orang yang hina wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, alladzi idza wu'idha lam yatta'iz wa idza zujira lam yanzajir wala yubali bima qala wa maqila lahu. Orang yang hina itu adalah idza wu'idha lam yatta'iz, orang yang apabila dinasehati, diingetin, dinasehatin baik-baik, lam yatta'iz, kagak mau nerima. Dinasehatin sama yang lebih muda, bocah baru kemarin tahu apa. Dinasehatin sama yang tuaan, cerewet banget, aki-aki di bawah tanah juga ngomong. Nah itu namanya idza wa'idza lam yatta'iz. Dikasih nasihat, menolak, nggak mau mengambilnya. Nasihat itu apa sih? Nasihat itu iradatul khair lil ghair. Itu nasihat. Kita mengharapkan kebaikan dari orang lain. Nasihat. Jangan di situ, jangan dilakukan, itu namanya nasihat agar dia tidak celaka. Mengharapkan kebaikan dari orang lain. Wa idza zujira, orang yang hina itu apabila dicegah, lam yanzajir, maka tidak mau berhenti. Jangan mabok, bodoh amat urusan gua, apa urusannya sama lo. Nah itu namanya dicegah, gak mau berhenti. Jangan nyopet, ya, ngamuk, dicegah, gak mau berhenti. Wala yubali bima qala wa maqila lahu, dan tidak peduli atas ucapannya dan apa yang orang ucapkan kepadanya. Ngomong semaunya sendiri, nggak peduli itu nyinggung perasaan orang, nyakitin orang. Itu namanya orang yang hina. Wala yubali bima qala wa maqila lahu, nggak peduli orang ngomong apa aja, ya dia pokoknya hadir. Apalagi kalau yang ceramah kasar, tukang caci maki, senang dia. Itu orang hina namanya. Ini Nabi sudah mengajarkan. Wa maqila lahu, wala yubali bima qala wa maqila lahu, enggak peduli atas ucapannya dan atas apa yang dia dengarnya. Mestinya kan kalau orang yang benar ngomongnya hati-hati, jangan sampai nyinggung perasaan orang. Yang didengar juga dipilih. Orang lain itu punya mulut, berhak ngomong apa saja. Tapi kita punya kuping, kita berhak mendengarkan sesuai yang kita mau. Kalau omongannya kagak enak, nyakitin, kuping kita jangan terima, nggak usah didengerin, tinggal aja, gitu. Lah kok kita betah, hina berarti kita. Ya Ali wa Ali, lanjutannya. Shadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakata wa rizqal katsira
Wa ali shadaqatus sirri, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Subuh-subuh bawa duit, gocap, masukin kotak, kagak ada yang tahu. Atau taruh di bawah sejadah, begitu lagi dibersihin, ada duit, taruh. Udah, itu namanya sedekah sirri. Bukan naruh di bawah sejadah, johornya, tadi ada duit nggak gocap di situ? Gua itu yang naruh. Itu mah lebay. Saya itu mengamalkan hadis Nabi, jadi sodakonya saya samarkan. Lah itu lu cerita-ceritain buat apa? Sodako siri itu yang tahu cuma dia sama Allah doang. Sedekah siri itu tutfi'u ghadabar Rabbi, memadamkan kemarahan Allah. Allah marah, Allah murka, kita sedekah secara sembunyi-bunyi, maka kemarahan Allah itu akan hilang. Wa tajlibul barakata, sedekah siri itu bisa menarik keberkahan, mendatangkan keberkahan. Warizqal katsira, dan juga bisa mendatangkan rizki yang banyak. Sedekah sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi, sedekah. Berulang kali kita sampaikan, kalau pengen sukses, pengen kaya, pengen berkah, pengen rezekinya banyak, sedekah. Sedekah itu kuncinya. Wabakir bis sadaqati, wabakir, dan pagi-pagilah kamu bis sadaqati, dalam bersedekah. Usahakan kalau sedekah itu pagi-pagi sekali. Makanya ada istilah sedekah subuh itu. Apa alasannya? Fa innal balaa, karena sesungguhnya bilai, bala, musibah, bencana, yanzilu, turun, qoblal bukuri, sebelum pagi, sebelum subuh, sebelum pagi. Fataruddu, maka bencana atau fataruddu, maka akan menolak. Rodaya ruddu, sodakoh yang kamu berikan itu akan menolak, menangkis kalau bahasa kita. Al-qadha, takdir yang buruk yang akan menerima kita, ditolak fil hawa, di hawa, di langit atau di awan. Jadi Allah nurunin nih, sebelum subuh nurunin bencana. Seret, siapa nih yang bakal ketimpa bencana ini? Bang Emi misalnya, udah ada namanya ini. Subuhnya beliau sedekah, langsung sedekahnya diterbang menghadang. Cereng. Ada apa namanya? Ada penangkalnya. Jadi sebelum bencana itu turun sampai ke kita, sudah ditangkal dengan sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak bala, bencana, musibah. Minimal hatinya gelisah, sedih, gak karu-karuan. Itu kalau orang sedekah tertolak itu semua. Ya Ali wa ay Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka. Kata Nabi kepada Ali, wa ay Ali, idza tasaddaqta, tatkala engkau bersedekah, fatasaddaq, maka bersedekahlah, bi ahsani ma indaka, dengan yang terbaik yang kamu punya. Yang terbaik yang kamu punya. Bagi sarung yang masih layak, kamu kasih orang, masih layak, kamunya juga masih demen. Jangan ngasih orang yang kita udah kagak demen loh. Kita udah kagak demen dikasih orang, nilai hebatnya di mana? Emang udah kagak kepake. Ngomong, ini buang aja ya bang, kata bininya. Daripada dibuang mendingan kasih orang. Dianya udah mau buang. Dianya aja udah mau buang, dikasih orang. Yang dia masih demen banget, masih sering dilihat, masih sering dipakai. Dah, ini kasih orang aja. Lu bang masih cakep banget. Emang begitu kalau ngasih orang yang cakep, masa jelek tuh. Apa bahasa Al-Qur'annya?
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini jarang baca Quran di romannya nih. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Juz berapa itu? Juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tuh belum dinilai orang baik oleh Allah sampai kamu menginfakkan, mensedekahkan apa yang kamu senangi, apa yang kamu sayangi, apa yang kamu suka. Jadi kita benar-benar masih demen banget. Ada orang minta, ya kasih lah, udah kasih, dikasih. Ya, kalau udah topo dikasih orang ya. Agak ada orang yang gitu bro. Ya ada aja. Ada. Pasti ada. Ya, kita belajar ya. Kita belajar. Kita punya guru ya, Mbak Arwani itu malah luar biasa itu. Bagaimana bisa nyenengin orang. Kalau kita belum bisa berbagi, maka belanja atau beli di tempat orang yang kita kenal. Niatin nyenengin hatinya. Ketika kalau kita beli ada keuntungan yang dia dapat. Paling kagak sedekah kita, sedekah keuntungan buat dia. Ada orang yang dikasih sedekah kan nggak pantas, pasti nolak. Jangan, saya kok dikasih sedekah. Enggak, jangan. Tapi kalau begitu kita beli, nah, itu kan keuntungannya lari ke dia. Belilah di warung orang yang kita kenal. Daripada ke warteg sono kumro, udah mengkong beli lauk nasi. Kita kenal kan? Kenal. Lah iya, berkahnya lebih banyak. Tujuannya idkhalus surur. Kita belanja di warung tetangga kita, Pak Haji, Bu Haji, harganya beda 500 perak. Lebih mahal daripada orang-orang non muslim. Beliau nggak apa-apa, walaupun lebih mahal 500 perak. Karena kalau dia kaya, duitnya bakal nyumbang apa? Masjid, musola, kepentingan agama Islam. Tapi kalau mereka yang kaya, yang di luar Islam, dibuat nyumbang apa? Lah itu buat kepentingan agama mereka. Lah kita belanjanya ke sono, berarti kita berkontribusi memperkaya dia dan berkontribusi membantu pembangunan agamanya mereka. Beli apa itu? Beli sabun Bang Haji. Di mana? Itu di warung itu tuh Pak Haji. Mahal. Di sono mah 3.500. Alamat dia 4.000. Beda gope. Udah biarin Pak Haji aja beda gope. Udah gocap Pak, timbang gope aja diributin. Udah biarin. Beli Pak Haji timbang beda gope. Lah gope kan satu Bang Haji. Kalau saya belinya 10 5.000. Nah kalau sebulan 150.000. Jangan dihitung begitunya. Itu anggap kita 150.000 itu kita memberikan sumbangan untuk umat Islam. Kalau Pak Haji itu ada untungnya dibuat makan, yang makan siapa? Orang Islam. Tapi kalau kita belanja di tempat orang non muslim, dia buat makan, yang makan lah dia, kelompoknya dia, anak istrinya. Buat beli baju, bajunya dipakai buat ibadah, ibadahnya ke rumah ibadah mereka. Pakai sepatu, sepatunya dibuat ibadah di rumah ibadah mereka. Tapi kalau kita beli di tempat orang muslim, dia beli sendal jepit dibuat ke musola. Wudunya batal, orang minjem sendal dia mungkin bentaran. Nah, itu luar biasa. Itu juga termasuk salah satu wejangan atau pesan dari guru kita al-alim al-alama Abah Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Saat saya sowan ke beliau, coba kita bantu perekonomian Islam. Cara bantu perekonomian Islam bagaimana Abah? Belanjalah di tempat orang Islam. Belanja di tempat orang Islam. Kecuali material kali. Material susah nyari punya orang Islam ya. Kebanyakan Cina, ya udah nggak apa-apa. Kalau memang susah mau diapain? Ya, tapi kalau timbang beli kopi, beli sembako, beli beras,
sama orang Islam aja, walaupun timbang beda apa 500 perak, beda 1000 kebahagiaan, hitung-hitung kita sedekah yang 1000. Kita nggak pernah tahu dari arah mana Allah ridhonya sama kita. Kenapa? Karena rahasia Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Gak bisa. Ya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ridho Allah? Jangan mensepelekan kebaikan, walaupun buang duri dari jalanan. Apa itu? Duri, buang. Buat apa? Jangan sampai orang injak. Itu kan sepele banget itu. Siapa tahu pas kita lagi ngambil duri terus kita buang ke tempat yang aman, jangan sampai orang injak. Pas Allah, pas ridhonya turun sama kita, Masya Allah, maka keberkahan dunia akhirat akan terbuka untuk kita. Tuh, sama kita belanja. Mau kemana? Beli beras. Gimana itu? Mau ngaji, beli beras gitu. Mahal sama dia, nggak apa-apa, biarin. Beli seliter 2 liter, ada duit kita 1000, kepake sama dia. Mestinya beras harganya 5.000, jadi 5.500. Kita belinya 2 liter kan 1000, duit kita ambil sama dia. Karena kita ridho, Allah jadi ridho. Bisa jadi dilipat gandakan sampai bilangan yang kita tidak pernah tahu. Nah, itu yang disebut dengan tudfi'u godobar rabbi wa tajlibul barakata wa rizqal katsira. Sedekah sembunyi-sembunyi. Itu termasuk sedekah sembunyi-sembunyi. Nah, biarin lebih mahal 1000 2000, biarin. Tempat orang Islam ini. Tuh. Yang punya mobil jangan pelit-pelit. Yang mobil itu kan di setiap pertigaan itu ada paoga itu. Iya. Gua kasih gope udah seneng banget dia. Jadi gope seneng. Kita tidak pernah tahu doa yang mana yang bakal diijabah Allah. Begitu pertigaan kaca kita buka, kasih gope, makasih Pak, mudah-mudahan sehat. Terkesono lagi, makasih Pak, mudah-mudahan berkah. Sono, makasih Pak, jazakumullah. Siapa tahu yang mana yang bakal diijabah Allah, kita tidak tahu. Nah itu, jadi jangan pelit-pelit belanja di tempat orang Islam, tempat orang Islam, tempat orang Islam. Sesekali boleh kapla ya. Ke apa? Oh alfa, bukan apla. Boleh sesekali. Lah seringnya mah warung gitu, warung banyak wadit tuh, warung tetangga-tetangga itu. Beli kopi Bang Yusuf itu beli. Mahal Bang Yusuf kan, nggak ngapa-ngapa udah. Mengapa sama teman sendiri gitu. Beli warung sendiri, beli lauk mengkong sama babe ya Kang. Ya babe ya kong. Babe beli lauk. Titik. Mana sampai mana tadi? Wabakir. Titik. Yanzilu qabla ya. Indak kafan ya. Fa inna shadaqata luqmatin, itu aja. Bersedekahlah dengan yang terbaik yang kamu punya. Fa inna shadaqata luqmatin min halalin. Sesungguhnya engkau bersedekah 1 puluhan, 1 suapan. Sedekah 1 suapan. Min halalin, dari sesuatu yang halal. 1 suapan tapi halal. Kamu sedekahkan kepada orang lain. Ahabbu ilallahi min mi'ati misqalin min haramin. Itu lebih dicintai Allah, lebih disukai Allah daripada engkau bersedekah 100 miskol. 100 miskol itu berapa 100 miskol? Ya katakan 1 juta lah. Sedekah 1000 di warung, harganya lebih. Gope sama gope jadi 1000. Tapi halal, benar-benar halal. Itu di sisi Allah lebih disukai daripada kamu bersedekah 100 miskol min haramin, tapi dari barang yang haram. Wa shadaqatun tuqaddimu qabla mautika. Nah ini penting sekali. Sedekah yang kamu keluarkan qabla mautika, sebelum kamu mati, artinya sedekah saat kamu masih hidup. Sedekah saat kamu masih hidup afdolu itu lebih utama, lebih cakep mim mi'ati miskolin dibanding dengan sedekah 100 miskol
yatasaddaquna biha, di mana ahli warismu mensedekahkan 100 miskol itu ba'da mautika, sesudah kamu mati. Kan banyak itu di masjid. Orang nyumbang 100 ribu, 2 juta, 1 juta, diumumin pahalanya untuk fulan bin fulan, untuk orang tua saya ini gitu ya. Cakep apa jelek gitu? Cakep. Cuman lebih cakep lagi dia bersedekah di saat masih hidup. Jangan nungguin terahli waris yang sedekah. Ini kita masih hidup sekarang nih. Kita sedekah 2.000, 5.000, 10.000. Itu lebih utama daripada kita udah mati. Anak kita yang sedekah buat kita, pahalanya dikirim ke kita. Perbandingannya itu berlipat-lipat. Sekarang kalau misalnya kita sedekah 100.000, kita masih hidup. Nih kita sedekah 100.000. Dari siapa? Dari saya. Buat saya. Nah terus kita mati, anak kita sedekah 1 juta. Itu masih lebih utama yang 100.000 yang kita ngeluarin di saat kita masih hidup. Jadi jangan nungguin anak kita yang sedekahin buat kita, tapi kitalah yang masih hidup yang berbuat untuk diri kita sendiri. Nah itu penting. Jadi jangan nungguin anak kita yang bagi. Jangan. Mendingan kita aja. Ntar kalau anak kita bagi, kita udah mati, anak kita bagi, ya bonus buat kita, alhamdulillah. Bonus. Tapi kita udah punya sendiri. Punya sendiri. Nggak harus gede. Nggak harus gede. 5.000, 10.000. Tuh kalau Jumatan bawa, kasih buat masjid. Jangan pernah tinggal. Ke musola tuh 2.000. Kalau subuh cemplungin. Ada anak yatim tetangga kita, nggak ada yang tahu, kasih 5.000 sapalanya. Ini Neng buat jajan Neng 5.000. Ya Allah, kita nggak pernah tahu di hari yang mana yang barengan Allah ridho sama kita. Kita nggak pernah tahu, begitu kita ngasih 5.000 barengan Allah ridho, Allah senang. Ya sudah, semuanya akan kita dapatkan. Keberkahan dunia akhirat pasti akan kita dapatkan. Nah, ini kan gampang sebetulnya. Tinggal kita praktekin aja. Tinggal kita praktekin. Insya Allah. Mbak Turaian Ajuri Asyarafi, di penutup. Ulama besar, ahli falak, ahli fikih yang ada di Kudus. Itu kalau hari Jumat bawa kaleng, Ustaz Mawad. Bawa kaleng. Isinya duit. Diturun dari masjid Menara Kudus, itu kaleng isinya duit. Duitnya recehan semua. Ntar orang-orang pada salaman tuh santri-santri. Pada baris cium tangan, kasih arangan 500 perak, 500 perak, 500 perak. Ada santri yang kagak mau dijajanin, nggak akan saya jajanin, simpen buat jimat. Yang ngasih katanya wali gitu. Lah beliau yang ngasih seneng, santri yang nerima seneng, luar biasa. Saya sendiri sejujurnya, saya itu dikasih uang 250.000. Saya masih ingat banget. Cuman sama Abah Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani, waktu saya lulus kelas 3 aliyah, saya dikasih hadiah. Ya pokoknya dikasih dah. Kalau hadiah itu untuk orang yang lebih mulia. Ya, saya kan santrinya beliau, nggak mungkin saya lebih mulia. Dikasih. Gambarnya masih yang coklat, yang 50-an coklat Muhammad itu. Yang gambar apa itu? Udah nggak ada sekarang itu. Bukan yang biru, sekarang kan biru. Dulu ya duitnya warnanya coklat itu tuh. Kalau masih ada, ntar aja klik dah itu. Nah, terus saya niatin, ya Allah, mudah-mudahan duit ini bisa nganterin saya bisa berangkat haji. Saya bisa berangkat haji nyatanya. Padahal saya kan orang miskin. Miskin banget tuh. Emak saya cuma tukang bakwan, bapak saya tukang es serut. Kalau lagi ada kerjaan ya jadi kuli bangunan. Ya, mau bagaimana ke caranya Allah, yang penting kita yakin. Yang bagi seneng, yang dibagi seneng. Jangan gede-gede. 2.000 kasih anak yatim. Ini Neng buat jajan Neng. Bocah jalan sekolah, nitong 2.000 buat tambahan jajan sekolah. Kita nggak pernah tahu letak di mana Allah nurunin ridhonya sama kita. Begitu Allah turunin ridhonya, selesai udah. Dunia akhirat Bapak pasti bahagia. Nah, itu. Dah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma aslih dzata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.